Beberapa bintang elit Eropa mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dengan kerap diremehkan oleh para penggemar mereka sendiri. Para pemain harus merasakan beban yang berat akibat performa mereka yang merosot. Kini para pemain tersebut bisa membuktikan kualitasnya dengan menjadi salah satu pemain kunci. Cetak Gol coba merangkum pembuktian pemain yang diremehkan sebagai berikut. Cole Palmer. Untuk mengawali ulasan ini ada mantan bintang muda Manchester City yakni Cole Palmer. The Citizen melepasnya ke Chelsea pada bulan September yang lalu seharga 47 juta euro. Sejatinya Pep Guardiola ingin meminjamkan Cole Palmer ke Burnley. Saat itu Guardiola meminta bakat Palmer ditempa oleh legenda The Citizen yakni Vincent Kompany. Akan tetapi pelatih berkepala pelontos itu tergiur dengan tawaran yang dilayangkan oleh The Blues. Cole Palmer juga sempat dituding merapat ke Chelsea karena tergiur dengan gaji yang mahal. Namun dirinya membantah dengan menyebut kalau The Blues punya proyek yang menarik. Sang agen sempat mengecam kepindahan Palmer ke Stamford Bridge. Dikutip dari media The Athletic, sang agen lebih suka Palmer untuk bertahan di Manchester City. Dia menganggap jika kliennya nggak akan berkembang jika bermain di Chelsea. Alasannya, skuad asuhan Mauricio Pochettino ini mengalami keterpurukan di musim ini. Selain itu, Palmer juga dianggap sebagai pembelian panik Chelsea. Manajemen The Blues dianggap membuat langkah yang terburu-buru dengan mendatangkan pemain kurang berpengalaman. Namun, Palmer bisa membuktikan kualitasnya di awal musim. Dirinya selalu menjadi andalan Pochettino dengan sudah mencatatkan 2 gol dari 7 pertandingan. Salah satu golnya tercipta pada laga Derby London menghadapi Arsenal kemarin. Sumbangan 1 golnya tersebut membuat Palmer mencatatkan rekor yang gemilang. Dia menjadi pemain termuda ketiga Chelsea yang mencetak gol secara berturut-turut lewat titik putih. Sebelumnya Palmer sudah mencetak 1 gol saat kemenangan 1-4 atas Burnley. Mauricio Pochettino mengaku terkejut dengan kualitas Palmer di awal musim. Dia menilai jika mantan pemain Manchester City itu punya ketenangan saat menjadi eksekutor penalti. Jose Lu. Berikutnya ada bomber Real Madrid yakni Jose Lu. Di awal kedatangannya, penyerang asal Spanyol itu digadang-gadang bakal menjadi penerus dari Karim Benzema. Namun banyak yang mengkritik keputusan Carlo Ancelotti yang meminjamkannya ke Espanyol. Jose Lu dianggap sudah terlalu tua untuk mengisi lini serang Los Blancos. Pendapat ini juga wajar mengingat sang bomber juga nggak pernah membela klub besar. Jose Lu diprediksi hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan di asuhan Carlo Ancelotti. Namun pelatih asal Italia ini tetap percaya dengan kemampuan Jose Lu. Benar saja keyakinan tersebut bisa dibayar tuntas lewat performa impresif sang bomber di awal musim. Mantan pemain Espanyol ini masuk dalam jajaran top skor La Liga dengan torehan 5 gol. Namanya bahkan bersanding dengan Robert Lewandowski yang juga menghasilkan gol serupa. Berkat penampilan apiknya itu, Jose Lu mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak. Termasuk Guti Hernandez yang menyebut kalau Jose Lu adalah penyerang yang dibutuhkan oleh Real Madrid. Mykhailo Mudryk. Kemudian ada Mykhailo Mudryk yang sempat dianggap sebagai pembelian gagal Chelsea. Di musim dingin bulan Januari lalu, dia didatangkan dari Shakhtar Donetsk seharga 70 juta euro. Pemain asal Ukraina itu sempat diminati oleh Arsenal. Akan tetapi The Gunners lebih memilih untuk mundur dan justru memboyong Leandro Trossard dari Brighton. Hasilnya, pemain asal Belgia ini tampil lebih moncer ketimbang Mykhailo Mudryk. Sejak berseragam The Gunners, Trossard bahkan sudah mengemas 5 gol dan 11 assist. Pundit dari Talksport bernama Stuart Pearce menyebut permainan Mudryk gampang ditebak. Menurutnya, sang pemain kurang efektif dalam bermain di Liga Inggris dengan banyaknya bek tangguh. Namun Mudryk berhasil membungkam omongan pihak yang meremehkannya tersebut. Sang pemain perlahan-lahan tampil impresif di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina ini selalu percaya dengan potensi besar dari Mudryk. Pochettino meminta pendukung Chelsea untuk bersabar menanti kebangkitan sang pemain. Mudryk sudah mengemas 2 gol dari 3 pertandingan terakhir The Blues. Dirinya berhasil memutus puasa gol selama 9 bulan di laga menghadapi Fulham. Pemain berusia 22 tahun ini kembali mencetak gol di laga Derby London kontra Arsenal. Sontekan kaki kirinya berhasil menggantungi David Raya.
Mudryk menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di laga tersebut. SofaScore memberinya rating 7,2 berkat performa impresifnya di sisi kiri penyerangan Chelsea. Scott McTominay. Kemudian ada Scott McTominay yang di musim ini mulai menunjukkan tajinya bersama Manchester United. Sebelumnya namanya sempat tenggelam akibat kalah saing dari Casemiro. Alhasil Erik ten Hag sering gak memasukkannya dalam starting lineup. Pundit dari NBC bernama Robbie Mustoe mengatakan kalau Tominay gak layak membela setan merah. Kualitas sang pemain dianggap terlalu mediocre di lini tengah Manchester United. Gary Neville juga mengaku sempat ragu dengan kemampuan McTominay. Dia menganggap sang pemain akan terbuang dari skuad utama Erik ten Hag. Benar saja dirinya pun kalah saing dan sempat terancam bakal dilepas pada musim panas lalu. Saat itu West Ham United mengincarnya untuk menggantikan peran dari Declan Rice. Namun The Hammers urung memboyong sang pemain karena bandrol yang terlalu mahal. Meskipun kerap diragukan, pelatih tim nasional Skotlandia yakni Steve Clarke masih percaya dengan kemampuan McTominay. Alhasil dirinya mencuri hati Erik ten Hag di laga menghadapi Brentford. McTominay berhasil membawa The Red Devils menang dramatis berkat sumbangan 2 golnya. Erik ten Hag pun memuji McTominay yang selalu memberikan yang terbaik saat diberikan kesempatan. Berikutnya McTominay juga kembali mencetak gol di laga menghadapi Sheffield United. Dirinya pun dipercaya bakal punya peran sebagai target man dadakan di ujung tombak. Pasalnya Anthony Martial dianggap kurang tajam untuk melapis Rasmus Højlund di lini depan. Harry Maguire. Menutup ulasan ini ada Harry Maguire yang perlahan-lahan bangkit di Manchester United. Akibatnya Erik ten Hag pun kerap menyingkirkan Maguire dari skuad utama. Pelatih berkepala pelontos ini lebih memilih duet Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Erik ten Hag bahkan lebih percaya memainkan Luke Shaw di posisi bek tengah. The Red Devils juga mendatangkan Jonny Evans untuk menambah lini pertahanan. Pemain berusia 35 tahun ini diprediksi akan semakin menenggelamkan Maguire. Roy Keane pernah menyebut Maguire untuk segera hengkang dari Old Trafford. Setan merah bahkan sampai mengobrol sang pemain dengan harga yang sangat murah. The Red Devils membandrol Harry Maguire seharga 30 juta pound sterling. Namun Maguire memutuskan untuk bertahan karena enggan dihargai murah. Dirinya bahkan bertekad untuk terus bertarung merebut tempat di starting lineup. Ambisi kuat dari Maguire berbuah manis saat beberapa defender kunci setan merah terkena cedera. Pemain berjuluk Slaphead ini dimainkan Erik ten Hag untuk menambal krisis lini belakang. Di laga Carabao Cup, Maguire berkontribusi membawa setan merah menang tanpa kebobolan. The Red Devils berhasil menyingkirkan Crystal Palace dengan skor 3-0. Maguire kembali tampil apik saat dipercaya mengawal lini belakang di laga kontra Brentford. Dirinya bahkan memberikan assist untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Scott McTominay. Berkat penampilan solidnya, Maguire kembali diturunkan saat menghadapi Sheffield United. Maguire sukses membungkam mulut sombong orang-orang yang mencacinya. Performanya di lini belakang begitu dominan dengan catatan 100% tackle sukses serta 8 intercept. Ten Hag bilang kalau performa Maguire layak mendapatkan sorotan yang positif. Sang pemain langsung dipilih para fans setan merah sebagai man of the match di laga tersebut. Itulah ulasan pembuktian para pemain yang diremehkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain ini bakal terus konsisten membungkam hujatan banyak pihak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.